عبده ورسوله نبيا ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين. Kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali dihadirkan di majelis ilmu malam hari ini. Semoga banyak berkah yang Allah limpahkan di majelis malam hari ini, amin. Apalagi ini sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Kalau Nabi SAW mengingatkan tentang ada ayam hari-hari mulia ya, tapi Nabi sampai ditanya oleh para sahabat, ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang amal soleh disukai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini. Ini itu maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Jadi semua amal itu dicintai oleh Allah lebih baik daripada hari-hari selain 10 awal Dzulhijjah. Bahkan kalau dibandingkan 10 akhir Ramadan. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu ada 3 bagian ya, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Yang paling mulia yang mana? 10 terakhir. Kenapa paling mulia? Ada malam Lailatul Qadar. Itu dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama mana? Nabi menjawab, hari-harinya, siangnya lebih mulia 10 awal Dzulhijjah, tapi malamnya lebih utama 10 akhir Ramadan. Jadi kalau kita ini mati-matian berburu Lailatul Qadar ya, sampai iktikaf, meninggalkan keluarga, tidur di masjid, itu gara-gara pengen memburu malam Lailatul Qadar. Lah harusnya 10 awal Dzulhijjah itu kita juga mati-matian. Harusnya lebih serius dibandingkan hari-hari lainnya, sedekahnya lebih banyak. Ya, kemudian zikirnya lebih banyak, maksiatnya diputus sejauh-jauhnya, dijauh-jauh-jauhnya. Kenapa? Ini hari istimewa sekali. Ya, bahkan siangnya lebih baik daripada siangnya di bulan Ramadan itu. Ya, makanya ini istimewa. Sampai Nabi ditanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apa jihad juga nggak bisa ngalahkan amal di bulan ini antara tanggal 1 sampai 10? Walal jihad fisabilillah. Iya, jihad fisabilillah sekalipun nggak bisa mengalahkan amalan di bulan awal Dzulhijjah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka ini bagi kaum muslimin tentunya bukan sekedar rutinitas tanpa pemaknaan. Harusnya kita sadar betul ini bulan paling mulia ini. Maka Allah wanti-wanti dalam surat At-Taubah ayat 46-36 itu. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini 4 bulan istimewa ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Allah wanti-wanti fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan ini. Zalim itu adalah berbuat maksiat. Nah, maka maksiat di 4 bulan ini dosanya dilipat gandakan. Sebaliknya amal soleh di 4 bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Makanya banyak pertanyaan dari para sahabat, lantas amal apa yang paling utama di bulan Dzulhijjah? Apa paling utama? Pergi haji ya, bagi yang Allah panggil ya. Jadi pergi haji. Jadi haji itu panggilan Allah itu betul Pak. Ada orang sudah tinggal berangkat ya dilalah ya Pak. Ya bukan dilalah ya, qadarullah ya.
Karena nggak ada yang kebetulan kan di dunia ini, semua atas takdirnya. Wah, qadarullah meninggal misalnya kan, gitu. Ada orang belum daftar misalnya ya qadarullah naik sepeda sampai sana itu. Itu kan ya panggilan itu kan dengan caranya Allah kan, makanya haji itu ya selain Allah sampaikan man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu menempuh jalannya ke sana. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Kalau haji itu mabrur, balasannya adalah surga. Itu yang haji, Pak. Hari ini paling mulia adalah ibadah haji. Kemudian apa lagi? Ya siam. Paling mulia ya tanggal 1 sampai 9. Ya, ini siam Dzulhijjah ini dilakukan oleh Nabi SAW. Minimal adalah puasa 1 hari, ya, yaitu puasa Arafah. Ya. Saumu yaumi Arafah, puasa pada tanggal atau pada hari Arafah, kata Nabi, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa ba'dah. Itu menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Masya Allah itu. Ya. Jadi itu puasa yang nggak boleh ditinggalkan. Nah, ada tambahan kalau di beberapa kelompok itu saum apa tarwiyah. Ya. Sebenarnya tarwiyah itu ini istilah saja sebenarnya ya. Jadi tarwiyah itu dari kata irtawaha kalau nggak salah, tarwiyah ya. Itu jadi jamaah haji itu kan orang haji itu Pak tanggal 9 Dzulhijjah dia kan nggak puasa. Makanya Nabi itu pernah berdiri Pak minum di padang Arafah, sedang wukuf itu, sedang minum berdiri itu. Ya. Ini jangan diambil berdirinya. Terus dalilnya berarti ngombe karo ngadet ra apa-apa. Itu dalilnya Nabi berdiri di Arafah. Itu Nabi hendak menunjukkan orang wukuf itu sebaiknya nggak puasa biar energinya full. Karena inti haji adalah wukuf itu. Al-hajju Arafah. Haji intinya itu intinya itu Pak. Adapun kenapa 40 hari itu tambahan saja. Ya. Sa'i kemudian apa namanya? Ya, nah Indonesia mungkin ada tambahan apanya ya, ziarah, salat arba'in dan lain sebagainya, itu tambahannya. Intinya ya wukuf itu. Maka pas wukuf itu jangan sampai lemes. Makanya puasa itu enggak disarankan. Boleh memang, tapi sebagian mengatakan makruh karena takut lemes tidak bisa maksimal ibadah di wukuf itu. Makanya Nabi berdiri untuk menunjukkan ini loh, nek 9 Dzulhijjah ojo dong puasa gitu jamaah haji itu. Lah orang memaknainya berdiri minum sambil berdiri berarti boleh gitu lah. Ya memang boleh Pak, karena itu dilakukan Nabi itu ya. Yang nggak boleh itu minum megang tangan kanan, tangan kiri maaf nggak boleh ya. Karena nggak ada Nabi kok minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kirinya, nggak ada ya. Nih. Kembali ke tadi ya, maka ini keutamaan tersendiri ya puasa pada tanggal. Nah, tarwiyah itu Pak, ya itu istilah itu mereka orang Arab itu penuhi air minummu gitu ya. Itu tanggal 8 itu. Karena 9 mau wukuf disuruh persiapan, memperbanyak apa? Bekal termasuk air minum itulah. Terkenal malah jadinya tarwiyah itu dimaknai puasa tarwiyah, padahal itu di Arab itu untuk sekedar persiapan karena mau wukuf di Arafah tadi ya. Ini jadi yang sunnah itu puasa hanya tanggal 9, kalau nggak bisa 1 sampai 9, bukan 8 dan 9, tapi Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah ya. Adapun beda pendapat hari ini kan ramai kalau diurusi beda pendapat itu. Kubunya apa namanya ya, kubu yang harus mengatakan pokoknya yang namanya Idul Adha itu ya patokannya Mekah gitu ya, pokoknya Mekah wukuf berarti besok Idul Adha ya. Itu ya boleh saja karena dalilnya kuat ya. Tapi yang mengatakan bahwa ini Imam Syafi'i, yang dalam mazhab Syafi'i jelas, mazhab Syafi'i itu menganut wihdatul ikhtilaful matali',
termasuk tidak hanya Idul Fitri tapi juga Idul Adha. Jadi memaksakan pendapat itu jelas bertentangan dengan kaidah fikih. Wong para ulama saja berlapang-lapang beda pendapat itu. Jelas Imam Syafi'i mengatakan, mengacu kepada hadis itu, saumukum yauma tasumun nas, ya, yauma yasumun nas. Puasamu itu ketika orang-orang di sekitarmu puasa. Wa fitrukum yauma tuftirun nas. Idul fitrimu itu ketika masyarakat di sekitarmu Idul Fitri. Tadi apa? Wa fitrukum wa duhakum yauma tudhahun. Hari Idul Adhamu itu ketika manusia beridul adha. Lah itu manusia itu dimaknai oleh dalam mazhab Syafi'i ini itu adalah ketika dengan hilalnya di tempat masing-masing, di balat negeri masing-masing. Nah, siapa yang menentukan? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang hari ini yang punya kewenangan siapa? Ya berarti ahli isbat. Siapa dalam hal ini? Ya pemerintah, terlepas pemerintah mau konspirasi berbau politik apa enggak itu kita nggak ngerti urusannya itu. Ya, tapi disitulah madhab itu sudah menetapkan, makanya enggak bisa. Ya. Dalilnya apa? Ada. Iya. Jadi kalau Idul Adha berdasarkan dalil tadi berarti wukuf itu bukan patokan. Ya, jadi Arafah itulah, makanya tadi Pak, Arafah itu ada dua makna. Satu ini makna tempat. Kalau yang mengacu pada Arafah itu nama hari, ya, nama tempat maaf, berarti tempat yang dipakai apa? Wukuf. Nah, yang mengacu kepada ini berarti Saudi wukuf besok Idul Adha. Nah, yang mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, karena hari berarti bukan tempat, berarti puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu berarti tergantung ini, bisa tadi Saudi hari ini 9 Dzulhijjah, Indonesia masih 8 Dzulhijjah. Nah, sampai orang ini pengennya apa? Ngambil jalan tengah, Pak. Ya. Kan nggak boleh puasa di saat hari raya. Nah, dia pengennya puasanya tanggal 8 ya. Tapi dianggap puasa Arafah, hari Jumat puasanya ya. Hari Sabtu nggak puasa, tapi pengen Idul Adha hari Ahad. Ya. Iki jenenge madhab wong bingung. Ya. Ketoke pengen apik ning fatal ini. Ya. Nggak ada madhab gitu. Jenengan milih, kalau milih hari rayanya nanti hari Ahad, Setu misalnya puasa, meskipun Saudi ini sudah Idul Adha, itu nggak keliru, ada patokan madhabnya itu. Madhab Syafi'i jelas pakai matlak di daerahnya masing-masing, menyerahkan kepada siapa? Dewan Isbat kalau madhab Syafi'i. Jangan cari rumah dalam madhab Syafi'i memang begitu ya. Jadi mau pakai Syafi'i boleh, pakai jumhur juga tidak masalah itu ya. Ini nggak usah diributkan itu ya. Jadi ini kan di medsos itu gitu Pak ya, ini ya kita ini nggak hormat ya, padahal mohon maaf, beda pendapat itu bab ilmu dan adab lebih tinggi daripada ilmu. Al adab qoblal ilmi, adab itu sebelum ilmu. Makanya kita debat sampai merendahkan ahli ilmu berarti kita su'ul adab. Adab kita sangat buruk sekali. Yang bicara ikhtilaful matali' bahwa Idul Adha bergantung kepada wukuf juga ulama hebat. Yang bicara pada tataran 9 Dzulhijjah tergantung ru'yatnya masing-masing, itu juga bukan orang bodoh. Itu Imam Syafi'i yang madhabnya dianut oleh banyak ulama. Ada An-Nawawi, Ar-Ramli, ya, Al-Ghazali, ulama-ulama hebat semua. Jadi dalam tataran ini, wong kita ini kemampuannya tidak ada apa-apanya, maka mari adabnya dijaga. Ya, silahkan pakai sesuai dengan keyakinannya tanpa merendahkan pendapat yang lainnya. Wah, pengennya, wah ini zaman sudah canggih, harusnya nggak ada istilah nggak bisa disatukan atau
Oh, takutnya orang-orang kafir malah ketawa. Masa umat Islam tiap tahun beda gitu. Pengennya biar nggak ketawa, katanya suruh sepakat itu. Ya nggak bisa, Pak. Harusnya berpikirnya adalah silahkan umat Islam berbeda pendapat, tapi santun yang bikin orang kafir takjub. Wah keren ya, meskipun beda pendapat ternyata saling menghargai. Itu yang harus dalam pikirannya, bukan malah memaksakan harus bersatu dalam urusan istihadiyah fikih. Itu nggak bisa ya. Ini semoga menurunkan tensi ya yang masih mempermasalahkan itu ya. Ini bukan masalah NU, bukan masalah Muhammadiyah, ini harusnya masalah ilmu, dan mana ribuan tahun yang lalu sudah ada beda pendapat ya. Baik, kita sedikit tadi bicara masalah ini, memang mungkin masuknya tema Al-Mumtahanah agak sedikit ya. Ini pengantar saja biar kita maksimalkan bulan Dzulhijjah ini. Jadi orang yang paham keutamaan itu akan beda dengan yang nggak paham keutamaan ya. Makanya Masya Allah, bahkan Idul Adha itu disebut Idul Akbar ya. Jadi harusnya lebih meriah dibandingkan Idul Fitri Pak, itu harusnya itu. Cuma di kita kan lain ya. Idul Fitri kan meriah itu. Ayo ibu-ibu sudah menyiapkan apa ini? Opor, kue-kue ya. Bapak-bapak sudah menyiapkan baju, sudah menyiapkan rumah dicat, sudah menyiapkan anggaran untuk mudik. Pokoknya Idul Fitri itu menyibukkan sekali itu, dan memang luar biasa ya sambutannya. Bayangkan Idul Adha itu kayak angin lalu ya. Bahkan untuk urusan kurban saja itu masih banyak sekali yang menganggap bahwa ini ibadah biasa gitu. Padahal Masya Allah, saya baca ketika ulama, misalnya gurunya Imam Malik, Ar-Rabi' Ar-Ra'i, ini alamah di Madinah ketika itu, Al-Auza'i, ada Imam Abi Hanifah yang paling masyhur ya. Ketika menafsirkan fasholli li rabbika wanhar ya. Itu awalnya kan ayatnya inna a'toinakal kausar ya. Apa artinya? Kami, kata Allah, a'toinakal kausar, telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi ibaratnya Allah itu menggambarkan, mengingatkan nikmatku untukmu itu sudah sangat banyak sekali. Maka karena sudah banyak yang kamu nikmati, Allah minta ayat berikutnya, fasholli li rabbika, maka bersyukurlah kepada Allah dengan cara apa? Sholatlah untuk Rabbmu. Maka sholat itu berarti tanda syukur Pak. Makanya lelaki yang sehat, tidak sakit, tidak ada uzur, sholatnya di mana? Di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Itu tanda syukur Pak ya. Lah syukur dari sisi fisik itu fasholli li rabbika. Maka Nabi itu nak sholat panjang sekali itu, yang kasihan itu istrinya malah ya, sampai kakinya bengkak. Memang Nabi nak sholat panjang itu, nanti membangunkan Aisyah itu Nabi sudah witir Pak. Jadi Nabi itu untuk dirinya sendiri panjang sekali, tapi untuk orang lain beliau meringankan ya, meringankan itu. Jadi dibangunkan paling sudah witir gitu ya, ringan-ringan itu ya. Tapi Nabi bisa aja satu rakaat pernah baca Al-Baqarah itu ya. Rakaat kedua Ali Imran, bayangkan itu sudah berapa juz nih, 5 juz kan Al-Baqarah Ali Imran itu. Ketika Nabi sama istrinya, sampun ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, bukankah Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang itu? Apa jawaban Nabi? Alam akun min ibadiyas syakur. Apa enggak boleh Aisyah saya memperpanjang sholatku? Apa enggak boleh? Ini bukti syukurku kepada Allah karena sudah dijamin berbagai jaminan oleh Allah SWT. Jadi sholat itu memang tanda syukur yang pertama. Yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kurban itu juga wujud syukur ya. Makanya kurban itu ibadah dua Pak. Satu ibadah hablum minallah, urusannya kepada Allah karena kita bersyukur. Yang kedua hablun minannas, maka berkorban itu memang targetnya itu adalah id'amul masakin, memberi makan orang-orang miskin.
Maka banyak kurban yang harus dievaluasi, tepat sasaran apa enggak kurban kita ini. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, sebaiknya yang kurban itu hanya makan 1 potong atau 2 potong dalam mazhab Syafi'i itu. Sunahnya apa? Semua disedekahkan itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Memang ada mazhab lain yang mengatakan bahwa boleh bagi 3, dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga. Kalau hadiah itu berarti nggak pandang status sosial, miskin, kaya, boleh kita kasih hadiah. Ya. Hadiah itu tanda apa? Tanda sayang kan? Tahabu kata Nabi, berbagi hadiahlah kalian agar saling mencintai. Ya, jadi boleh ini ya, sepertiga diberikan kepada fakir miskin. Ya, ini boleh memang ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lebih utama dibagi semua. Tapi makanlah secukupnya. Cukupnya itu ya dalam mazhab Syafi'i itu ya sepotong 2 potong. Kenapa? Ini daging penuh berkah. Maka shahibul kurban sebaiknya ikut makan, kecuali kurban nazar. Maka wajib disedekahkan semua. Yang kurban nggak boleh makan. Misalnya tahun kemarin anaknya sudah semester akhir itu ya, kemudian nazar, ya Allah, nek lulus diterima di tempat kerja sesuai dengan bidangnya, saya tahun depan kurban. Ya. Nazar boleh nggak Pak? Nazar makruh. Ya. Tapi kalau sudah kadung terucap, hukumnya wajib ditunaikan. Ya. Jadi nazar itu makruh. Kenapa makruh nazar itu? Nazar itu bahasanya gini Pak. Jadi beramal itu harus pakai syarat. Ya Allah, nek anak saya lulus, ya saya kurban. Nek nggak lulus, ya nggak bakal kurban. Berarti wong kan medit. Gitu. Jadi Gusti Allah disogok sih. Ya Allah, nek tanah yang saya tulisi dijual tanpa perantara itu laku, saya insya Allah kurban. Tapi nek nggak laku, ya saya nggak bakal kurban itu. Jadi berarti medit. Makanya nazar itu hanya keluar dari orang yang perhitungan. Ya, Allah diiming-imingi dulu. Ya Allah, nek saya sembuh ya saya ke masjid, nek nggak sembuh ya nggak ke masjid gitu. Ya, makanya nggak boleh nazar itu. Tapi nek sudah kadung, belum ngerti hukumnya, wajib ditunaikan. Aufi bin nadri kata Nabi. Karena Umar pernah nazar di zaman jahiliyah. Kemudian cerita sama Nabi, ya penuhi nazarmu begitu. Jadi itu Pak, masalah kurban ya. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Maka kurban itu tanda syukur. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ummu Salamah ya, dari Rawahu Ibni Majah hadis ini. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Jadi ahli hadis itu punya standar yang berbeda bisa jadi. Hadisnya mana? Ya, karena ini dikaitkan dengan fasholli li rabbika wanhar. Hadisnya Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun", siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudhhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami. Maksudnya itu dalam keterangan itu adalah tidak usah sholat Idul Adha. Ya. Sampai ulama itu nek bahasa kita itu Kanjeng Nabi itu gregetan Pak. Ki wong mampu ora kurban, ora usah sholat Id sisan gitu ya. Bahasa terjemah ngawurnya itu begitu ya. Nggak usah sholat sekalian begitu bahasanya itu ya. Ini makanya hadis ini dipakai patokan oleh mazhab Abi Hanifah. Kurban hukumnya wajib. Dalam mazhab Abi Hanifah wajib ya. Bagi siapa? Yang mampu. Maka yang mampu itu berapa kadarnya? Dalam mazhab Abi Hanifah, kalau senisab dengan zakat yang pakai nisab dirham. Jadi nisab zakat itu ulama pakai 2 patokan. Satu bisa pakai zahab emas setara 85 gram emas. Ada yang pakai zahab, ada yang pakai fiddah. Fiddah itu perak, setara dengan 200 dirham. Ya, ada 200 perak. Ya.
200 dirham itu berapa? Ya tinggal jenengan cek aja di gerai dinar dirham itu. Kalau nggak salah 1 dirham 65.000. Kalikan 200. Karena nisabnya zakat di situ. Berarti punya duit berapa? 65.000 kali 200. 13 juta. 65.000 kalikan 200. Coba kalkulatornya set itu. Ya ketemu. 13 juta ya. Punya uang 13 juta dalam mazhab Abi Hanifah ya, hukumnya wajib. Nah, ini Pak. Jadi mampu itu diberi patokan oleh Abi Hanifah setara 200 dirham. Ya monggo itu diukur saja ya. Jangan nek eman-eman aku rak melu Abi Hanifah. Ikut siapa? Ikut jumhur ya, boleh. Jumhur punya patokan. Jadi kalau jumhur itu sepakat ya, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hambal mengatakan anal udhiyata sunnatun walaysat wajibatan. Hukumnya sunnah bukan wajib. Sunnah bagi siapa? Bagi yang mampu. Nah ini sunnah bagi yang mampu. Mampu itu kadarnya berapa? Kalau madhab Syafi'i dalam Al-Majmu' itu disebut mampu dalam madhab Syafi'i itu lebih enteng lagi standarnya. Kalau tadi kan 13 juta Abu Hanifah, tapi wajib kan. Kalau ini sunnah bagi yang mampu berapa? Kata beliau, orang punya duit setelah dipakai untuk kebutuhan pokok di 4 hari. Karena kurban kan 4 hari. 10, 11, 12, 13. Misalnya kebutuhan paling gampang, orang misalnya sehari 100.000 saat keluarga untuk makan, minum Pak, 10 salah hitung misalnya ya, 100 kali 4 ini, 400 kan 4 hari Pak ya, harga kambing misalnya 2.600.000 ya, berarti punya tabungan 3 juta dalam madhab Syafi'i itu sangat disunahkan untuk berkurban. Ini kita kena nggak kalau pakai madhab Syafi'i? Katanya nggak mau Abu Hanifah tadi. Jadi ini dalam madhab Syafi'i sudah kena Pak. Makanya tadi berkurban itu jangan diremehkan. Ya, jangan kemudian berprinsip bagaimana orang belum paham. Cuma sunnah. Ya sunnah. Padahal Nabi SAW menyatakan ma'amila adamiyun dalam hadis sahih itu riwayat Muslim masalah. Tidak ada amalan manusia, adami maksudnya Bani Adam ya. Ahabba ilallahi yang lebih dicintai oleh Allah min hiraqatid dam. Yang lebih dicintai Allah mengalahkan menumpahkan darah hewan kurban. Maka disitulah sebenarnya harus dipahami, memang namanya Idul Adha itu disebut Yaumun Nahr, hari apa? Penyembelihan. Maka yang terbaik adalah mereka yang menyisihkan hartanya untuk bisa berkurban. Nah ini jadi mari kita maknai ya antara kemampuan dengan kemauan. Karena sesungguhnya jujur masing-masing kita ini kadang mampu tapi merasa tidak mampu ya. Ada orang dipandang nggak mampu tapi ternyata mau sehingga Allah mampukan. Yang tahun ini lagi viral Kendal ya, ada mbah siapa itu masuk berita kan, masuk di Kompas, masuk di berita nasional itu, umur 80 tahun, kerjanya pemulung, nabung 10 tahun Pak, nabung 10 tahun ini kurbannya nggak kambing, korbannya sapi senilai 22 juta dititipkan ke Masjid Agung Kaliwungu ya, itu yang paling nampol hari ini untuk kita kan gitu ya. Ini jadi Masya Allah sekali lagi berarti nenek itu sejatinya dalam pandangan standar orang nggak mampu tapi dia punya apa? Kemauan, niat. Makanya pepatah Arab mengatakan idza sadaqal azmu waduhas sabilu,
Kalau azmnya bulat, tekadnya kuat, jalannya selalu ada. Nah, makanya Imam Ahmad tuh sampai motivasi begini, Pak, bagi yang belum ada rezeki tanggal 10, 11, 12, 13 dan bisa memprediksi ada rezeki di hari-hari setelah ini, berhutanglah. Ya, kenapa? Idul Adha itu terbatas sekali, yang menahar hanya 4 hari. Misalnya ini Pak, saya bukan analog, misalnya ya, Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Juli misalnya. Nanti tanggal 30 Juli dia sudah punya gambaran, wah ini ada rezeki. Nah, boleh itu berhutang. Ya, sampai begitu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Maka beliau termasuk yang memotivasi sangat untuk akikoh itu, karena akikoh itu dalam mazhab Hambali terbatas hari ke-21, hari ke-7, 14 atau 21. Maka nek iso utang nggak apa-apa, itu yang penting dibayar ya. Tapi sekali lagi Pak, ibadah ini bukan untuk memberatkan kita. Nabi sudah ingatkan ya, apa kata Nabi? Yassiru ya, wala gimana hadisnya itu? Mudah-mudahkan urusan seseorang, jangan kamu persulit. Saya lupa hadisnya, masyhur sekali, masya Allah. Jadi ini bagian dari agama ya. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Nanti orang yang mempersulit diri untuk ibadah itu mesti kewalahan dalam menjalankannya. Lah ini nek wong Jawa ki ya gampang ning aja gampangke, enteng ning aja ngentengke. Nah itu kan begitu Pak pepatahnya kan. Meskipun ini ya mudah, jangan gampangke. Ya meskipun ini apa tadi urusannya enteng, ya jangan ngentengke. Ya kenapa? Faktanya ya nggak mampu kalau kita ngentengke kan. Ya ini. Dan kenapa Nabi sampai kurban dengan kambing? Itu filosofinya. Orang itu kadang nggak baca filosofinya, tapi selalu mendebatkan. Ya, kan ada di beberapa tempat Pak, kurban nek gak kambing gak mau. Wis pokoknya aku wedhus, jeneng kurban ya kudu wedhus gitu. Itu ada Pak, di kampung-kampung masih ada begitu itu. Ya, gak mau iuran sapi itu. Termasuk di kampung saya itu, di kampung asli sana. Ya, itu nggak mau Pak, sapi baru tahun ini mau iuran sapi. Selama ini kambing terus sampai banyak itu ya nggak mau. Ya alasannya macam-macam, mau timbang sesuk tumpaki wong pitu rebutan, mending numpak sedewe gitu. Nah ini konyol alasannya ini ya, karena dia meyakini memang ada hadisnya ya, wa ya'ti yaumal qiyamah, besok dibangkitkan pada hari kiamat itu lengkap dengan kulitnya, tulangnya, tanduknya itu, dan sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Nah ini ada yang begitu. Ada yang mengatakan karena Nabi kurbannya selalu pakai kambing, itu kurang ilmu saja. Nabi itu kurban kadang dengan unta. Dengan unta Pak. Pernah dengan 100 unta. Nabi hanya mampu nyembelih sampai unta ke-40 kalau nggak salah. Ya. Pernah dengan sapi. Pernah juga dengan kambing. Jadi filosofinya adalah nek mampu kurbanlah unta, nek sedengan kurbanlah sapi, nek hartamu sedikit kurbanlah dengan kambing. Itu filosofinya ya. Jadi Nabi itu ingin memudahkan, tidak harus nunggu mampu beli unta ya. Nek belinya sapi nggak mampu, nggak harus nunggu sapi, kurbanlah meskipun dengan seekor kambing itu Pak. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan begitu. Jadi Nabi itu pernah dengan unta, pernah dengan sapi, pernah dengan kambing. Pernah patungan nggak Nabi? Pernah. Hadisnya riwayat dari Jabir bin Abdullah. Naharna, kami pernah patungan sama Nabi, itu jelas itu. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pernah patungan sama Nabi pada tahun Hudaybiyah ya. Baqarah sapi diangkat an sab'atin 7 atau badanah unta diangkat 10. Unta itu murah Pak, unta itu 35 juta. Cuma belinya di Mekah sana.
Nah, di sini yang mahal satunya itu. Nah, di Mekah murah. Di Mekah itu 35 juta per yang onta itu. Ya, murah ya. Cuma karena datangkannya yang mahal kan gitu ya ini. Tapi nek pengen viral ya apa-apa. Kalau korban unta muhajirin itu ya. Langsung viral nanti kan. Korban kok golek viral itu. Ya, korban itu nyarinya apa? Ya keberkahan pahala kan. Makanya ini sekali lagi Pak, ini tentunya kita sudah paham tentang keutamaan. Ya bolehlah tahun ini belum bisa korban, bismillah, punya niat dulu, semoga tahun depan bisa korban. Ya, yang jelas jangan korban perasaan terus, kasihan. Tiap tahun kok korban perasaan ya. Atau yang lainnya sibuk nabung, kita sibuk beli arang sama tusuk sate gitu. Itu kan ya nggak patut itu. Ya, jadi sekali lagi kurban ini jangan diremehkan. Ini satu ibadah yang Nabi tidak pernah libur. Ya. Jadi jangan ada istilah apa? Istilah kurban setahun sekali. Kurban seumur hidup sekali. Yang seumur hidup sekali bukan kurban Pak. Apa? Haji. Haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Naik kurban itu setiap tahun Nabi. Nggak pernah Nabi kok aku wis tahu terus praise, nggak ada ya. Jadi nggak, Nabi setiap tahun ya, kadang onta, kadang sapi, kadang kambing tadi ya. Jadi lah kalau dalam mazhab Syafi'i itu sampai begini Pak. Kalau memang longgar dalam mazhab Syafi'i ini ya, meskipun hukumnya sunnah kata beliau, tapi makruh kalau mampu nggak kurban. Makruh. Makruh itu definisinya dari kata karihayakrohu ya, dibenci ya. Dibenci siapa? Ya Allah gitu. Cuma definisi biar nggak medeni, dikerjakan gimana? Dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Nah ini ya. Ini jadi makruh itu dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan dapat pahala. Ini kan enggak. Ini kan definisi yang membuat orang ngawur. Oh makruh ya rak popo gitu ya, ya itu. Padahal makruh itu dibenci Allah itu. Ya. Orang misalnya apa? Jenengan nggak tahu mazhab yang mana. Udud itu haram atau makruh? Ya. Nek jenengan ngaku orang Muhammadiyah sudah menerbitkan fatwa rokok hukumnya haram, kendel Muhammadiyah ya, nggak tahu ahli Muhammadiyahnya taat apa enggak. Yang jelas Muhammadiyah punya fatwa itu rokok hukumnya haram. Maka saya pernah lihat video Ustaz Abdul Somad ya, ditanya sama Habib Novel itu di Solo ya, Ustaz, kalau ada anak muda sudah balik ya, dia disuruh orang tuanya beli rokok, kemudian rokoknya sudah kebeli, dia karena tergesa-gesa nyabrang, nggak lihat-lihat, ketabrak mobil, des, kemudian meninggal. Itu su'ul khotimah apa enggak? Satu Somad jawabannya tergantung. Ya, kalau yang beli rokok itu orang Muhammadiyah yang meyakini bahwa merokok hukumnya haram, berarti su'ul khotimah. Belai orang ya. Nek yang beli itu ngikuti orang NO, karena NO mengatakan rokok hukumnya makruh, berarti nggak su'ul khotimah. Itu jawaban Abdul Somad, itu bukan saya. Ya, jadi beliau begitu ya. Makanya terhadap rokok itu saya hendak menyampaikan, meskipun yang berpendapat makruh, definisi makruh itu dibenci Allah. Mosok gelem setiap dibenci Allah, setiap udut dibenci Allah. Tentunya kan kita nggak seneng toh, masa hidup penuh kebencian ya disenangi apa maunya, dibenci Allah tiap saat itu ya. Ini terlepas jenengan mau mazhab yang mana tuh ya, tapi yang sekali lagi yang jelas nggak ada yang mengatakan hukumnya sunnah merokok itu, nggak ada ya, gitu. Mubah saja saya belum nemu ya, minimal makruh tadi ya, lebih jauh banyak yang mengharamkan karena itu tabdzir, belum lagi khobais, belum lagi madharat dan lain sebagainya ya. Ini contoh Pak, makruh sering sekali kan ada pertanyaan, Bapak apa makruh contohnya? Merokok gitu paling gampang Bapak itu. Ngerti makruh itu nang ya kebal-kebul itu ya. Karena merasa tadi
Makruh itu apa? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Ya. Akhirnya apa? Sementing ora dosa gitu. Nah itu masya Allah ya. Ya baik Pak. Nah, dalam madzhab Syafi'i Pak, kalau satu keluarga itu mampu kok nggak korban itu makruh. Satu keluarga loh. Ya. Beliau gambarkan seperti begini, ada orang meninggal sak kampung kok nggak nyolati, dosa nggak sak kampung? Dosa. Tapi sudah ada yang nyolati, orang lain sudah tidak dosa. Nah, begitu analognya, nek satu keluarga mampu kok gak korban, sak keluarga itu makruh. Makruh itu dibenci sama Allah. Tapi nek sudah ada yang satu korban, yang lain sudah aman. Nah, itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sebaliknya kita tidak memudah-mudahkan lagi urusan berkorban. Ini satu hal yang harus diupayakan. Ya, makanya saya kira kalau niatnya bulat, mesti selalu punya jalan. Mau arisan korban, mau tabungan korban, ya apapun caranya kalau diupayakan mesti bisa itu. Karena arisan itu juga nggak memberatkan kan. Misalnya sepakat setiap ngaji 10.000 misalnya, berarti sebulan 40.000, yang gabung ada satu kelompok 10, berarti sebulan terkumpul berapa? 400.000, setahun terkumpul 4.800.000. Nah, misalnya di Kopiok dapat 2 kambing, yang dapat misalnya saya sama Pak Haryadi, berarti saya sama Pak Haryadi tahun ini kurban, tapi kurbannya duit utang enggak? Duit utang, itu duit arisan kan? Wong duit saya baru ngumpul 400.000 hakikatnya, tapi saya sudah bisa kurban karena saya dapat kopioan tadi. Hakikatnya saya kurban pakai duit utang. Apakah sah? Sah. Bahkan itu oleh Imam Ahmad disarankan begitu. Ya, meskipun saya besok harus nyicil sampai selesai putaran arisannya. Jadi itu Pak, jadi Masya Allah tentang kurban ini tentunya tidak bermudah-mudahan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, apakah ada amalan yang mengalahkan min huraqatidam? Enggak ada. Bahkan ulama mengatakan bahkan sedekah yang senilai pun nggak bisa mengalahkan. Misal, ya, saya buat contoh. Hari ini Idul Adha, harga kambing 2,5 juta. Orang ini pilih nggak kurban, malah pilih untuk amal lain, misalnya apalah gitu ya. Mungkin sedekah apa nasi Jumat atau apalah itu yang lagi ngetren misalnya kan Jumat barokah ya, misalnya gitu Pak. Apakah bisa nyamai pahalanya? Nggak bisa. Ya. Jadi amal itu yang paling utama adalah ala muqtadil hal, yang paling terkait dengan waktu dan apa kondisi saat itu. Nek di bulan Dzulhijjah amal paling utama yang jenengan punya tabungan beli hewan kurban di sembelih. Nah, memang sunnahnya Pak, kurban itu disembelih dengan tangan sendiri, itu sunnahnya. Ya, tapi harus punya ilmu. Jangan sampai mentang-mentang pengen sunnahnya terus gak punya ilmunya langsung main ambil pisau aja ya. Baru setengah main terus ngewel misalnya. Terus pisaunya jatuh dibalik, ini sudah gak sah itu nek madzhab Syafi'i itu ya, itu ya. Jadi 2 kali sentuhan itu dalam madzhab Syafi'i gak sah. Contoh Pak, ya bener nek wong Jawa itu gimana Pak pepatahnya? Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi gitu. Nah, yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi gitu. Jadi jangan nanggung, nek mantap ya bismillah, karena itu keutamaan. Ya, Nabi selalu dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini wadabahahuma biyadi, dan Nabi nyembelih dengan tangannya sendiri. Itu kalau mampu, sunahnya begitu. Nah, kalau nggak mampu nyembelih minimal wal yashhad, saksikanlah. Jadi ikut nyaksani Pak, Allahu Akbar itu sunnah. Ya, jadi nek kurban itu sebaiknya menyaksikan. Nah, baru setelah menyaksikan kita boleh potong kumis, potong kuku, potong rambut karena hewan kurban kita sudah disembelih. Kalau nggak lihat bagaimana, atau kurban daerah lain bagaimana? Ini kan spanduknya di mana-mana. Apa kurban tepat? Apa saya lihat di spanduk di mana ya? Ada bertebaran loh. Kurban di pedesaan lebih tepat sasaran atau apa misalnya itu Pak, itu ya kurban itu. Makanya transfer itu. Bolehkah begitu? Itu dibahas dalam kitab-kitab fikih Pak. Boleh itu.
Ya, karena bisa jadi lebih maslahat. Ya, tadi jadi kurban itu saya sampaikan tadi, ini selain bukti taat kepada Allah dan syukur, yang kedua berbagi kepada yang membutuhkan. Dan misalnya di perumahan sugih-sugih kabeh semuanya, maka alangkah baiknya ya kurbannya sebagian dikeluarkan. Memang kalau mampu dapat dua-duanya Pak, disembelih di tempat kita, dagingnya dikirim ke tempat lain kalau memungkinkan jarak dan operasionalnya, misalnya ke panti asuhan, ke daerah minus kurban. Saya Masya Allah ngisi di tadi malam kemarin ya di sebuah daerah nggak jauh dari Semarang itu, nggak saya sebut nanti penistaan daerah itu. Ya, sampai nanya Pak, sama saya orang perumahan itu, Pak Ustadz boleh nggak kurban itu dibagikan dalam keadaan matang, digulai? Loh kenapa Pak? Kampung saya nggak ada kurban. Saya pengen kurban biar rata sak kampung rasakan semua, maka tak perbanyak duduh kuahnya gitu Pak ya. Nah, jenengan tinggal di mana? Nyebut perumahan tuh. Wah, saya batin Masya Allah. Ini berarti kan bukan nggak mampu, cuma belum mau kemauannya kan. Nah, sampaikan, oh jangan Pak. Ini justru jadi syiar. Yang jenengan tetap saja kurban sebagaimana ya yang lainnya disembelih kemudian dibagikan dalam keadaan daging. Oh, entuk erong potong ya apa-apa, men sadar ya. Kok nemen-men gitu ya itu ya itu. Jadi itu termasuk fakta. Nah kalau yang begitu, kalau memang nggak mampu boleh kurban di tempat lain. Saya pada sedikit nyambung ini biar kurban tuh nggak harus susah gitu ya. Saya ketemu kawan tugas di Maluku kemarin reuni ya. Dia saya tanya pulang habis berapa Mas? Saya jual 13 sapi. Wah, 13 sapi, iya itu. Jadi dia mudik itu Pak dari Maluku ke Ngawi Jawa Timur itu jual 13 sapi. Ya. Saya nanya di Maluku Halmahera, berapa sapi di sana? 7 juta. Sapi harganya 7 juta. Saya cek itu belum lama di Google, memang di Halmahera itu sapi harga mulai 7 juta. Nah, dia ngomong, wis pokoknya nek teman-teman duitnya cuma punya 1 juta, silahkan cari teman 7 kurban di tempat saya di pesantren di Maluku. Tak carikan sapi 7 juta, tak video, tak kirim nanti ke teman-teman yang kurban. Itu sudah kurban cuma 1 juta, setara dengan di sini 3 juta 500 kan? Kan Allah nggak lihat harganya Pak, yang dilihat Allah apanya? Ya, sapinya kan nggak ada urusan. Yang sah itu yang minimal 20 juta kan nggak ada. Yang sah itu ya sudah poel sapi itu kan, sudah masuk tahun ketiga kan, intinya kan begitu. Ya, itu. Nah, teman dari Dompu malah lebih ngeri lagi itu. Dia cerita kurban di tempat saya kalau kambing cuma 600.000. Ayo, alasan apa lagi? Ya, 600.000 transfer ke sana, tak belikan kambing di video gitu. Itu katanya 600.000 Pak. Tapi ini saya nggak dengar langsung. Nah, yang ini, nah, yang sapi itu saya dengar langsung karena dia cerita sama saya itu. Nah, yang Dompu itu nggak tahu saya kevalidan informasinya. Tapi di Maluku itu memang sapi ada yang harga 7 juta itu. Maka Masya Allah korban itu tentunya berlapang-lapang. Makanya ayat terakhir gimana? Kemudian sabda Nabi tadi setelah ditanya amal apa yang paling utama, hiraqotidam, numpahkan darah hewan kurban. Kemudian Nabi di akhir sabdanya karena panjang, fatibu bihan nafsan, maka perbaikilah jiwamu. Maksudnya apa? Berlonggar-longgarlah dalam mengeluarkan harta terbaikmu ya. Jadi ini tentunya sebagai motivasi bagi kita untuk mau setiap tahunnya terlibat dalam ibadah kurban ya. Seberapapun kalau Allah ya tahun niat kita mesti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mohon maaf Pak, memang nggak sesuai dengan temanya, tapi menyesuaikan dengan sikonnya ya, karena suasananya Dzulhijjah. Saya bahas tentang keutamaan berkurban ya, biar kita melek tadi ya, sudah melek, maksudnya biar lebih greget itu. Selama ini barangkali kurban ini sunnah. Nah,
Bahkan ada yang mengatakan yang penting sudah pernah, begitu enggak. Kalaupun sunnah itu sunnah muakkadah, dan Imam Syafi'i mengatakan nek mampu enggak korban makruh itu. Kalau Imam Abi Hanifah mampu enggak korban dosa, karena beliau berprinsip hukumnya wajib. Tapi pendapat jumhur lebih benar, lebih kuat maksudnya ya. Jadi Maliki, Syafi'i, Hambali ini jumhur maksudnya. Ini wahwa qaulul arjah, kata para ulama, ini pendapat yang paling rajih, paling benar dari dibandingkan pendapat Auza'i, Abi Hanifah atau Imam Rabi' Ar-Ra'yi dan beberapa ulama lain yang juga enggak kaleng-kaleng, artinya ilmunya luar biasa di beliau ini. Tapi beliau ya karena saking-sakingnya fasholli li rabbika wanhar. Hukum dalam bahasa Arab itu ada kaidah begini, al aslu fil amri al wujub. Setiap perintah itu hukum dasarnya adalah wajib kalau perintah, kecuali ada dalil yang mengatakan. Nah, saya mau menyampaikan ya, dalilnya yang sunnah mana? Nabi bersabda, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, kamu kalau sudah melihat hilal dzulhijjah, artinya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, ya, dan salah seorang kalian ingin berkurban. Nah, kalimat aroda, ingin, itu difahami oleh para ulama. Ingin itu berarti kalau enggak ingin tidak apa-apa, maksudnya begitu. Jadi karena kata ingin itu menunjukkan tidak wajib, itu bukan hanya, itu adalah sunnah itu. Maka fal yumsik an ash'arihi wa adfarihi, maka tahan tangannya, jangan motong kumis, jangan motong rambut, jangan motong kuku bagi yang mau berkurban ya. Baik, ini fikih bukan fikih kurban. Nah, fikih kurban nanti bahas panitia boleh enggak jual kulit, panitia boleh enggak nanti masak-masak dulu dan lain sebagainya ya. Itu buka saja di Google banyak itu. Jadi fikih itu sering sekali kita terjebak pada perdebatan ya. Saya ngisi di kampung itu, di kampung-kampung yang jarang kurban itu Pak, ada perdebatan itu boleh nggak jual kulitnya. Saya nanya, lah kambing atau sapi kurbannya sudah ada, dereng wonten, mboten sah dibahas, mboten wonten kambingnya membahas hukum jual kulit, kan kadoan Pak. Wong kambingnya nggak ada kok debat hukum jual kulit, itu kan kacau itu pikirannya ya. Kurbannya ada dulu, pastikan, baru bahas hukum jual kulit. Wong kambingnya belum tentu ada kok didebatkan itu ya. Ya. Sama mendebatkan itu, saya nanya, itu yang memperdebatkan lebih utama kambing dibandingkan sapi, itu kurban nggak tahun ini? Nggak kurban, ya nggak usah dibahas itu. Nggak kurban kok debat-debatan itu. Ya, itu ya. Jadi debat itu untuk sesuatu yang tidak substansi itu nggak baik. Tapi kalau substansi ya wujudnya sudah ada, kebiasaannya buruk baru diluruskan. Oh berarti nggak benar Pak kalau begini pelaksanaannya. Yuk diperbaiki, karena korban itu ibadah. Ibadah itu syaratnya dua, satu ikhlas, dua pakai petunjuk hadis, maksudnya pakai ittiba sunnah ya. Jadi nggak bisa korban kok pakai mufakat. Terus ini duit sedang susah, daripada nambah uang operasional, nanti kulitnya saja dijual, lumayan buat biaya operasional. Ini namanya bukan kurban, ini rapat namanya ya. Ya, karena nyari solusi yang gampang tapi nggak pakai panduan ilmu, keliru itu. Ya. Nanti ada yang ngomong itu nanti kasihan kambingnya dibangkitkan nggak punya kulit, terus didol kulitnya. Padahal kata Nabi dibangkitkan lengkap, kulitnya, tanduknya, bulunya, tulangnya, kan begitu. Itu hadis sahih itu yang menyebutkan tadi, yang dibangkitkan dalam keadaan utuh itu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas kekhilafannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah surat Al-Mumtahanah sebenarnya juga temanya ada membahas Nabi Ibrahim, karena lakon utama ibadah kurban adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Insya Allah dibahas pekan depan, Jumat depan ya, tentang sudah Idul Adha Pak, sini ya, sudah takbiran ya, malam Sabtu besok
Sudah berarti libur Pak ngajinya? Atau nanti nunggu info ya? Monggo nanti disampaikan oleh Tamir apakah masih berlangsung apa enggak pekan besok ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.